Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah atau tahun 2023 Miladiyah atau Masehi. Pada kesempatan ini saya Awwaluddin Hamzah selaku Kepala Mandua Kota Bandung akan menyampaikan beberapa tausiah khususnya kepada Ananda, anak-anak kami, para siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, baik kelas 10, 11, dan kelas 12, juga kepada Bapak dan Ibu Guru, karyawan Mandua Kota Bandung, dan jemaah yang kebetulan membuka dari channel tausiah ini. Topik yang akan kita bahas ataupun yang akan saya sampaikan mengenai Tarhib Ramadan. Apa itu Tarhib Ramadan? Tarhib adalah sebuah kosakata dari bahasa Arab rohaba yarhabu rohaban yang bermakna menyambut. Artinya Tarhib Ramadan ini adalah sebuah aktivitas atau tradisi kebiasaan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, maka oleh sebab itu seperti kita ungkapan-ungkapan marhaban ya Ramadan atau selamat datang bulan Ramadan. Maka kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa kita siap kedatangan di bulan Ramadan. Lalu apa sih sesungguhnya amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan yang disebut dengan Tarhib Ramadan? Ini tentunya berkaitan dengan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Dan tentunya masing-masing daerah memiliki kekhasan tersendiri. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berbeda satu daerah dengan yang lainnya. Misalkan di daerah lain ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau menjelang datangnya bulan Ramadan ini beramai-ramai mandi dalam sebuah sungai besar. Atau ada yang disebut dengan pawai obor. Atau ada yang disebut dengan kegiatan-kegiatan memukul alat-alat kesenian dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya tidak ada amalan yang secara spesifik harus dilakukan bulan Ramadan itu apa. Tetapi jika kita merujuk kepada nilai-nilai agama kita, hadis Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika menjelang bulan Ramadan. Amalan-amalan apa sebelum datangnya bulan Ramadan. Mari kita kaji satu persatu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tentunya jasad kita, diri kita, disertai nilai-nilai keikhlasan. Nilai-nilai keikhlasan dan nilai-nilai kesabaran. Dan kita harus ikhlas menyambut datangnya bulan Ramadan dan kita harus sabar. Sehingga ada tradisi di kita itu menjelang bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan munggahan. Nah, ini tentunya munggahan ini merupakan kosakata khas bangsa Indonesia. Ada yang disebut dengan munggahan. Bisa bermakna munggahan ini makan rame-rame atau melakukan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang hanya dilakukan menjelang Ramadan. Meskipun bisa dilakukan selain di bulan Ramadan. Seperti ziarah kubur. Nah, itu juga aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan menjelang Ramadan. Setelah kita ikhlas menerimanya dan kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan keikhlasan, kesabaran, tanpa beban. Jangan sampai Ramadan yang akan singgah kepada kita itu menjadi sebuah proses yang membebani kehidupan kita. Karena kita tidak makan di siang hari. Padahal sesungguhnya
di bulan Ramadan ini hanya memindahkan makan yang tadinya kita biasa di siang hari bergeser, yaitu di waktu dini hari ketika kita sahur dan ketika kita maghrib. Jadi normatif saja kehidupan kita, hanya persoalannya adalah kita menahan lapar dan dahaga atau menahan lapar dan haus di siang hari. Sebagaimana itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan barang siapa yang ikhlas menerima bulan Ramadan dan menjalankannya sepenuhnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Maka oleh sebab itu, dasar keikhlasan kita sebagai pondasi untuk melaksanakan bulan Ramadan. Lalu tarhib berikutnya apa? Atau kegiatan-kegiatan yang lainnya apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Yaitu ziarah kubur. Nah, ini ziarah kubur sesungguhnya bisa saja di luar bulan Ramadan atau di luar bulan menjelang bulan Ramadan. Tetapi kebiasaan bangsa Indonesia atau mungkin juga di negara lain biasanya menjelang bulan Ramadan, 7 hari menjelang Ramadan atau 1 hari menjelang Ramadan, orang ramai-ramai datang ke ziarah kubur. Tentunya ke ziarah kubur adalah mendoakan jenazah yang sudah meninggal dunia. Lalu biasanya orang bermaaf-maafan, baik berupa narasi yang disampaikan lewat WA atau ungkapan langsung kepada para sahabat handai tolan atau lewat media-media yang lainnya. Biasanya ungkapannya hampir mirip dengan ungkapan ketika kita Idul Fitri, kita memohon maaf. Mungkin kalimatnya, mohon maaf lahir dan batin akan menghadapi bulan Ramadan. Kalau saya banyak melakukan kesalahan atau saya banyak melakukan dosa. Nah, jadi itu adalah aktivitas yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Lalu ada aktivitas-aktivitas yang lainnya, yaitu membersihkan diri kita. Orang biasa menyebut keramas begitu ya, atau bebersih lah. Ya boleh keramas, ya pendek kata kita mempersiapkan fisik kita. Karena kita akan kedatangan bulan yang teramat mulia, bulan yang di dalamnya ada barokah, ada rahmat, ada hidayah. Maka oleh sebab itu fisik kita juga harus bersih. Sehingga kita sampailah nanti 1 Ramadan di waktu maghrib kita ucapkan marhaban ya Ramadan dengan hati yang senang tanpa beban. Karena ini merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita jalani. Setelah kita syahadat, sholat, zakat, melakukan ibadah puasa, dan jika kita mampu melaksanakan ibadah haji. Kembali kepada amalan-amalan menjelang bulan Ramadan ini. Bahkan pemerintah pun biasanya menjelang bulan Ramadan ini sebuah proses penghargaan terhadap sebuah aktivitas, biasanya sekolah diliburkan 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Atau ada beberapa aktivitas lain yang biasanya terjadi selain menjelang bulan Ramadan sengaja diliburkan. Para pedagang biasanya libur dulu 1 hari, atau kantoran libur dulu 1 hari, atau lembaga-lembaga lain. Ini adalah sebuah wujud bahwa bulan Ramadan akan mereka singgahi, akan mereka alami, dan akan disambut kehadirannya. Nah, setelah itu datanglah dan sampailah di bulan Ramadan yang tentunya kita mengikuti kaifiat-kaifiat yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah fikih bagaimana cara melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Jadi artinya tarhib Ramadan ini merupakan amalan-amalan yang positif. Seandainya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak dilarang oleh agama maupun tradisi. Bisa saja ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tentunya kita tidak pantas kita lakukan ketika kita akan menjalankan ibadah puasa. Maka tarhib Ramadan ini, amalan-amalan menjelang bulan Ramadan ini ada tentunya kita lakukan, kita laksanakan. Nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat atau kearifan lokal, tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang sesuai dengan Quran dan hadis. Misalkan pawai itu bagus untuk mempererat persaudaraan, lalu membersihkan diri kita, lalu membaca Al-Quran persiapan, bahkan diperkuat lagi ketika selama bulan Ramadan ini. Itu barangkali apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah
Kepada Ananda, para siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang Bapak cintai, Bapak banggakan, selamat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pada Bapak dan Ibu Guru Mandua Kota Bandung, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah 2023 Miladiah, dan semoga Allah memberkati. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.